Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Saya mendapatkan tanggapan mengenai kritik saya terhadap Muhammadiyah, begitulah katakan ya. Ini sebetulnya kritik terhadap Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah itu dua perkara yang dibedakan. Cuman ya kritik saya terhadap dua-duanya begitu. Ini ada tanggapan yang saya sudah membaca tanggapannya atau sudah mendengarkan tanggapannya ini setengahnya. Jadi yang bersangkutan beliau ini sudah menjelaskan apa saja yang saya permasalahkan di dalam video itu. Nah setelah itu baru beliau itu mengcounter argumen saya begitu, bahwa apa yang saya katakan itu melewati batas dan lain sebagainya. Ini supaya menyingkat waktu ya, akan kita saksikan mukadimahnya dulu, kemudian nanti permasalahan-permasalahannya akan kita skip, kita akan langsung kepada tanggapan permasalahan supaya waktunya tidak terlalu panjang. Dan saya belum mendengar bagian yang keduanya ini, jadi saya baru mendengar itu apa-apa yang dia permasalahkan. Nah, counter dia terhadap apa-apa yang saya permasalahkan itu belum saya lihat. Jadi ini videonya organik begitu ya. Kita akan lihat nih. Lagi-lagi Muhammadiyah mendapat serangan. Setelah beberapa waktu yang lalu Muhammadiyah diserang dalam hal bid'ah. Untuk kali ini Muhammadiyah diserang kembali dalam tanda kutip dalam banyak hal, dalam banyak aspek. Apa saja aspek-aspek itu? Dan siapa sesungguhnya yang menyerang Muhammadiyah itu? Bagaimana kemudian sikap Muhammadiyah ataupun sikap warga Muhammadiyah terhadap serangan tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkemajuan. Pak Budi ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Insya Allah pada kesempatan kali ini Mimbar Persyarikatan akan membahas sebuah masalah yang mana masalah ini muncul di media sosial atau tepatnya di YouTube dari seorang pemuda yang channelnya bernama AA Guru di Garut, di mana di dalam YouTube-nya entah yang ini keberapa. Nama saya Angga Sugih Pragida begitu ya. Nama channel saya ya AA Guru di Garut. AA Guru di Garut tersebut mengomentari atau menanggapi terhadap adanya jamaah taraweh pada bulan Ramadan yang memprotes keras terhadap bacaan imamnya, yaitu masalah wakaf di dalam surat Al-Fatihah. Maka insya Allah untuk kali ini Mimbar Persyarikatan akan menanggapi video anak muda tersebut. Seperti yang tadi saya bilang, bahwasanya anak muda tersebut dengan berdasarkan adanya video yang beredar di media sosial, salah satu makmum berdiri setelah adanya sholat berjamaah memprotes keras bacaan imam yang di sana dinyatakan, hingga kepada lebih khusus bahwasanya bacaan imam itu adalah bacaan model HTI. Kemudian salah satu warga ini yang merupakan seorang bapak-bapak mengatakan bacaan imam tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Dari situlah kemudian anak muda yang punya channel AA Guru di Garut memberikan respon sedemikian rupa. Sesungguhnya respon itu merupakan hal yang baik, oleh karena bisa menjadi dialektika, bisa menjadi bahan diskusi tentang wakafnya bacaan Al-Fatihah di dalam bacaan ketika memimpin sholat yang suaranya dikeraskan. Video ini menanggapi tanggapan anak muda tersebut atau AA Guru di Garut tersebut, oleh karena menurut kami apa yang menjadi tanggapan AA Guru di Garut tersebut sudah melewati batas atau sudah tidak proporsional lagi. Ini ada klaim dulu bahwa apa yang saya tanggapi itu sudah tidak proporsional, sudah melewati batas. Nah, kalau apa yang bersangkutan beliau ini sering melihat YouTube saya, ini
sedari awal ya kritikan saya itu untuk organisasi Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah. Jadi melewati batasnya di mana dulu begitu. Saya tidak sedang membahas partikular fikih yang mana itu adalah wakaf begitu ya di dalam Al-Fatihah, mana boleh berhenti mana tidak. Saya tidak sedang membahas partikular hal itu sudah selesai di dalam kitab-kitab fikih. Dan kalaupun ada di YouTube yang membahas itu ada yang lebih kredibel daripada saya banyak sekali. Kritikan saya ini kepada Muhammadiyah dan warganya itu sedari awal begitu ya. Jadi ada beberapa yang saya kritik, itu satu Wahabi, dua Muhammadiyah begitu ya, dan yang ketiga orang-orang yang memang banyak permasalahan di dalam perkataannya itu saya kritiki. Cuman sejauh sini alhamdulillah beliau ini Pak Dr. Andes Budi ini luar biasa ya, bahasanya enak didengarnya gitu, enak didengarnya. Kalau misalkan bahasa saya kan tidak seperti ini. Ya saya ini orang Sunda. Orang Sunda itu kalau kata Kang Deddy Mulyadi memang asalnya itu egaliter begitu. Memang asalnya egaliter. Jadi kita itu nggak mengenal bahasa undak-unduk bahasa itu, nggak mengenal itu budaya dari Jawa bukan dari Sunda. Orang Sunda itu egaliter sekali. Kalau misalkan ada orang Sunda yang undak-unduk bahasanya bagus, itu ya sudah terkontaminasi oleh feodalisme begitu. Itu kata Kang Deddy Mulyadi, dan sampai itu saya agak setuju begitu. Bukan berarti saya tidak tahu bahasa Sunda halus atau saya tidak tahu cara berbicara halus. Itu nanti akan kita bahas tersendiri begitu ya. Jadi kalau dikatakan saya ini kelewatan batas, coba di mana dulu batasnya, baru kita bisa mengatakan apakah perkataan saya itu melewat batas atau tidak. Dan tadi di awal ada pertanyaan, siapa yang menyerang? Saya sudah memperkenalkan diri saya. Saya ini bukan siapa-siapa bagi Muhammadiyah ini. Saya ini anak hasil didikan Muhammadiyah selama 6 tahun lebih. Itu kalau di Muhammadiyahnya saya itu hampir 12 tahun. Lama sekali. Ini hasil didikan Muhammadiyah begitu. Sebelum mengenal Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi kalau misalkan mau kental-kentelan Muhammadiyah, coba ayo mau kental-kentelan siapa? Masalah Muhammadiyah itu ya. Saya itu dulu waktu di IRM saya ya aktif ya, kemudian waktu di pesantren saya itu di Darul Arqam, namanya Darul Arqam Muhammadiyah daerah Garut itu saya itu adik kelasnya Adi Hidayat ya. Kita teruskan dulu. Di mana AA Guru di Garut tersebut di dalam thumbnailnya dia menyebutkan fanatik terhadap majelis tarjih di dalam thumbnailnya. Sedangkan di dalam judul videonya dia menyatakan bahwasanya ada salah satu warga Muhammadiyah. Hingga berdasarkan tulisan di thumbnail dan di judulnya ada kesan bahwasanya anak muda yang bernama AA Guru Angga Sugih, Pak, nama saya, menanggapi salah satu warga Muhammadiyah. Namun apa yang terjadi? Isinya ternyata AA Guru di Garut tersebut jauh menyimpang dari apa yang tertulis di dalam thumbnail dan apa yang tertulis di dalam judulnya. Sebentar, jauh menyimpang bagaimana ya? Begini, thumbnail dan judul ini kalau kita mau, saya kasih tahu ya, kalau mau banyak views itu thumbnail namanya jangan sama kayak judul. Jadi judul ya judul, nama ya nama begitu. Jadi judul sama thumbnail itu bedakan judulnya. Jadi dia memberi informasi apa yang ada di dalam video tersebut. Nah, yang saya kritiki itu secara umum adalah Muhammadiyah, warga Muhammadiyah secara umum, yang mana secara khusus itu warga Muhammadiyah yang itu. Jadi kalau misalkan kita melihat ya di dalam pola berpikir, di mana Muhammadiyah hidup itu kalau tidak di dalam warga-warganya, kan nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita itu mau mengkritik Muhammadiyah sebagai organisasi, ya kita kritik ADART, dan itu sudah saya lakukan begitu. ADART Muhammadiyah sudah saya kritik. Dan kalau misalkan kita mau melihat bagaimana penafsiran atau hidupnya Muhammadiyah pada kenyataan, pada dunia, pada realita, ya kita lihat di orang-orangnya. Lah kalau nggak ada warganya, bagaimana kita bisa menilai Muhammadiyah begitu? Jadi makanya saya katakan bahwa Muhammadiyah ini sudah fanatik terhadap himpunan putusan tarjih, terhadap HPT, terhadap majelis tarjih, itu sudah fanatik, lebih daripada fanatiknya orang-orang bermadhab begitu. Ini nanti insya Allah akan disinggung oleh beliau. Jadi kalau misalkan dikatakan ini tidak sesuai, saya tidak nerima juga, karena isinya memang mengkritik warga Muhammadiyah, yang mana kalau kita mengkritik warga Muhammadiyah, ya berarti nilai-nilai kemuhammadiyahan hidup pada warga tersebut begitu. Terus kalau tidak pada warga tersebut, di mana lagi nilai-nilai kemuhammadiyahan itu hidup? Dan ingat ya, suatu perkara yang partikular itu hasil dari
i'tiqad atau keyakinan perkara yang lebih universal. Jadi kalau misalkan si bapak tadi ya yang marah-marah di masjid itu mengatakan ini belum pernah ada di dalam majelis tarjih, belum pernah ada warga Muhammadiyah yang melaksanakan bacaan Fatihah seperti itu, bla 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 kesananya, itu pasti di awalnya itu dari prinsip awal bahwa yang bersangkutan ini itu sangat fanatik terhadap himpunan putusan tarjih, sehingga dia itu tidak melihat kepada kemungkinan fikih yang lain begitu. Itu ya saya kritik. Jadi kalau misalkan ini disebut tidak sesuai, ya saya tidak setuju juga. Dan tanggapan dari anak muda tersebut adalah, jika saya simpulkan, merupakan keburukan-keburukan Muhammadiyah, keburukan-keburukan yang sangat keji, yang insya Allah akan saya jelaskan sebagai berikut. Setidaknya sesungguhnya ada sekitar mungkin hampir 20. Tapi ini betul cukup. Yang saya kritik itu keburukan-keburukan Muhammadiyah. Iya, dilihat dari segi apa begitu ya. Kalau kita mau lihat, saya tidak pernah mengkritik Muhammadiyah dari segi sosial, karena ya kalau kata orang Sunda itu dengar cadas ya. Saya bakal malu sendiri kalau saya mengkritik Muhammadiyah dari segi sosial. Yang saya kritik itu dari segi ilmu begitu. Dari segi ilmu sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya saya nanti mengatakan bahwa Muhammadiyah ini sudah bikin firqah sendiri atau sudah bikin madhab sendiri, dan nanti itu akan akan disebutkan satu-satu oleh beliau. Nah, ini sampai sini ya, saya itu melihat beliau itu menyebutkan masalahnya satu persatu yang tadi dikatakan ada 20 begitu. Kita teruskan dulu sedikit lagi. Saya ringkas-ringkas sedemikian rupa sehingga lebih sedikit jumlahnya. Poin-poin celaan. Nah, poin-poin celaan. Ya kalau misalkan dikatakan celaan silahkan. Saya tuh ahli mantik ya, tidak terlalu mempermasalahkan bahasa. Kalau untuk saya sih lebih tepatnya kritikan begitu. Kritikan dengan bahasa yang formal memang dipakai. Yang mencela itu tuh kayak siapa? Kayak si Fuad Pleret kemarin, dia bilang orang kok dibilang hewan begitu. Kalau saya mah ya orang bego sebut bego, orang bodoh ya sebut bodoh. Itu emang udah bahasanya kayak gitu. Itu masalahnya sopan atau tidak urusan kamu, itu bahasa resmi ada di dalam kamus dan itu dipakai. Dan saya ini orangnya egaliter begitu. Kalau orang bodoh ya bodoh saja, mau siapapun itu begitu. Dan kalau misalkan ini tidak menerima dikatakan bodoh, ya tinggal tinggal sebutkan saja di mana dia tidak menerimanya. Karena yang namanya bodoh itu kan tidak adanya pengetahuan begitu, atau sangkaan yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu namanya bodoh. Nah, itu dipakai secara umum. Kalau nggak suka dengan bahasa bodoh ya hapus dari kamu saja begitu, atau yang lain ya. Saya ini mengatakan kritik ya dengan bahasa, dengan gaya saya. Nah, ini sudah disingkat dan saya tadi lihat sampai menit 8, jadi supaya kita langsung masuk terhadap inti dari kritikan beliau begitu ya. Ini kan nanti akan menyebutkan masalahnya satu-satu, kemudian baru dikritik satu-satu. Ini supaya singkat saya cepatkan saja ya, langsung ke menit 8. Dan ini tanggapan beliau belum saya tonton sama sekali. Saya nontonnya baru sampai sini. Jadi diskusi, nanti silakan para netizen untuk menilainya secara proporsional dan betul secara itu objektif. Jadi ya memang seperti ini, perkara yang adanya di media sosial selesaikan di media sosial. Itu saya sangat setuju sekali dengan dengan gestur Pak Dr. Andes Budi ini, dan beliau itu perkataannya sangat santun. Saya itu mendengarnya enak begitu ya, sebetulnya enak mendengarnya, subhanallah. Kesantunan. Cuman ya saya tuh sering bilang seperti ini, zaman sekarang itu banyak sekali kebodohan yang dibalut dengan kesantunan begitu. Nah, mudah-mudahan beliau bukan salah satunya. Makanya kita akan simak ini bagaimana tanggapan beliau ini ya. Kita lihat dulu. Pertama, untuk menanggapi yang pertama, Muhammadiyah telah keluar dari spirit awal yang ittiba Rasulullah dinyatakan oleh anak muda tersebut. Sesungguhnya jawabannya mudah. Mengapa? Karena Muhammadiyah jelas-jelas tidak taklid buta. Kenapa? Muhammadiyah di dalam memutuskan dalam persoalan-persoalan agama, dalam persoalan-persoalan sosial, apapun yang basisnya bisa dicarikan landasan di agama, Muhammadiyah selalu berpedoman kepada nas-nas yang kuat, nas-nas yang rojih, sampai kemudian juga menentukannya melalui fatwa majelis tarjih. Dan pembahasan di majelis tarjih tidak main-main dan menyinggung semua pendapat ulama, menyinggung semua pernyataan-pernyataan atau dalil-dalil yang ada di mazhab-mazhab yang tersebar. Jadi memang tidak bermazhab, tapi tetap berlandaskan kepada dalil-dalil. Nah, ini justru yang saya maksud. Sebentar ya, kita ulang lagi, ini berapa detik ya. Muhammadiyah selalu berpedoman kepada
Muhammadiyah di dalam memutuskan dalam persoalan-persoalan Rasulullah dinyatakan oleh anak muda tersebut? Sesungguhnya jawabannya mudah. Mengapa? Karena Muhammadiyah jelas-jelas tidak Nah, sebentar taklid buta. ini Muhammadiyah tidak taklid buta gimana? Ini Muhammadiyah sebagai apa? Ingat ya, Muhammadiyah itu tidak akan ada kalau tidak ada warganya. Ini cara berpikir mantiknya sudah jelas. Tidak akan ada genus kalau tidak ada individunya, member dari genus itu. Kalau kita mengatakan Muhammadiyah, nggak ada orang, mau jadi apa Muhammadiyah ini? Nggak jadi apa-apa, nggak ada Muhammadiyah itu. Kalau nggak ada orangnya. Nah, Muhammadiyah itu baru ada dalam kenyataan apabila ada orang yang dia mengatakan bahwa saya ini anggota Muhammadiyah begitu. Nah, kritik saya bahwa yang namanya warga Muhammadiyah ini sudah keluar dari spirit awalnya. Warga Muhammadiyah dan Muhammadiyahnya itu sendiri. Apa spirit awalnya itu? Spirit awalnya itu ittiba kepada Rasulullah SAW. Dalam pengertian berarti seluruh warga Muhammadiyah harus ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya tahu begitu ya, bahasa ittiba ini adalah karang-karangan Muhammadiyah. Cari di fikih-fikih itu nggak ada ittiba itu bahasanya nggak ada. Yang ada itu ya taklid sama ijtihad. Yang ada dua itu. Ittiba itu ya taklid. Itu bahasa formalnya. Nah, kalau misalkan kita masuk ke Muhammadiyah itu beda. Jadi kalau taklid itu ikut ulama, kalau ittiba itu ikut Rasulullah dengan dalil. Pertanyaannya saya sekarang, kumpulkan warga Muhammadiyah oleh Anda, duhai Bapak yang terhormat. Kemudian tanya kepada mereka bagaimana tata cara mereka ibadah, apakah mereka akan bisa mengeluarkan hadis dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Kalau mereka tidak bisa mengeluarkan hadis dari takbiratul ihram sampai salam, itu yang saya maksud sudah keluar dari spirit awal Muhammadiyah, yaitu apa? Ittiba. Berarti kan seharusnya warga Muhammadiyah itu sebelum sholat seharusnya itu menghafalkan hadis dulu, dan itulah yang kami lakukan dulu di pondok. Kami itu menghafalkan himpunan putusan tarjih itu dihafalin tuh supaya kita itu tahu dari mulai mengangkat tangan hadisnya sampai salam. Dan itu pun saya tidak ingat juga sujud berapa kali itu nggak ada juga, makanya saya katakan ini tidak lengkap. Bahkan saya katakan secara ilmu ini sesat begitu, secara ilmu, dan saya mempertanggungjawabkan perkataan saya ini. Jadi mengapa saya katakan ini sudah keluar dari prinsip awal yaitu ittiba? Ya karena warga Muhammadiyah sendiri sudah tidak ittiba, warga Muhammadiyah sendiri sudah taklid. Cuman taklidnya sama siapa? Taklidnya itu sama HPT, sama majelis tarjih. Yang mana saya bilang kalau mau taklid daripada sama majelis tarjih, mending sama ulama madhab. Kemudian kalau tadi dikatakan bahwa majelis tarjih itu sendiri itu tidak main-main mengeluarkan seluruh perkataan ulama dan kemudian ditarjih mana yang lebih sesuai nasnya, mana yang rojih, mana yang marjuh. Saya katakan begini, istilah rojih marjuh itu milik siapa? Itu sedari awal milik fuqaha madzhab, itu milik fuqaha madhab sedari awal. Kemudian tiba-tiba Muhammadiyah ini ngumpul orang-orang nggak jelas. Saya sampai sekarang masih mengatakan nggak jelas, dan ini adalah tantangan bagi siapapun yang tidak menerima kepada perkataan saya. Kumpul orang-orang nggak jelas, nggak tahu usul fikihnya bagaimana, nggak tahu pengetahuan bahasa Arabnya bagaimana, cuman bekal laptop sama komputer, mungkin maktabah samilah kesananya itu, kemudian nanti dilihat mana yang lebih sohih dan mana yang tidak sohih, kemudian diputuskanlah begini dan begitu. Itu kekonyolan, dan itu tidak pernah terjadi di dalam dialektika berfikih begitu. Nggak pernah terjadi, karena nggak bisa rembukan seperti itu. Tidak bisa bahwa seseorang ini kalaupun mau, ya bisa saja kalaupun mau. Tetapi orang-orang yang berkumpul di situ itu harus mujtahid pada setiap madhab, pada setiap fan ilmunya. Ini ada mujtahid bahasa, ini ada mujtahid hadis, ini ada mujtahid dalam bidang usul fikih misalkan, dan lain sebagainya. Itu nanti berkumpul kemudian memutuskan hukum. Kalau begitu masih bisa diterima. Dan proses di dalam mengeluarkan hukum pun kan tidak transparan juga begitu. Kalau misalkan transparan kita tahu orang-orangnya. Saya tanya sekarang, siapa orang-orang di majelis tarjih itu? Ya, yang di pusat itu. Kemudian tatkala mengeluarkan satu kesimpulan, satu putusan, mana argumen yang dibangun? Kita juga nggak lihat. Beda dengan kitab yang ada di kitab-kitab fikih. Itu setiap perkaranya bisa kita lihat dari mulai hadisnya, derajat hadisnya, cara pemahamannya, rod terhadap pemahamannya, bagaimana qaul ulama terhadapnya, dan kontra argumen ulama yang lain terhadap pendapat ini, dan kontra argumen dari yang lain, sehingga adalah kita yang disebut dengan mujtahid madhab. Ya, kita punya yang namanya mujtahid fatwa dan lain sebagainya. Itu mufti ya. Itu Muhammad itu tertinggal. Jadi kalau misalkan mau seperti ini mundur.
ratusan tahun yang lalu atau bahkan bisa dikatakan ribuan tahun yang lalu, ini mundur ribuan tahun yang lalu yang katanya berkemajuan, tapi dalam ilmu ini mengalami kemunduran yang amat sangat panjang, yang amat sangat lama dengan orang-orang yang tidak sehebat orang-orang terdahulu begitu. Jadi kalau misalkan dikatakan ini ittiba, enggak, ini udah taklid sama majelis tarjih. Itu poin yang pertama ya. Kenapa? Muhammadiyah di dalam memutuskan dalam persoalan-persoalan agama, dalam persoalan-persoalan sosial, apapun yang basisnya bisa dicarikan landasan di agama, Muhammadiyah selalu berpedoman kepada nas-nas yang kuat, nas-nas yang rojih, sampai kemudian juga ini menentukannya. Permasalahannya itu bukan hanya di dalam nas-nas yang rojih, cara memahaminya. Saya menantangkan kepada Muhammadiyah itu, mana usulnya, bagaimana metodologi kamu memahami nas. Muhammadiyah itu berhenti di sini, bagaimana kamu itu mengidentifikasi bahwa nas ini sahih atau tidak, berhenti di situ. Itu Muhammadiyah tuh, sama aja kayak Wahabi kesananya itu. Ya, kita itu dulu waktu di pesantren yang belajarnya cuma di situ kok. Kita ini ke perpustakaan, kemudian kita ini buka kitab, dulu belum ada aplikasi. Dulu udah ada aplikasi di Windows XP itu. Cuman yang punya cuman ustadz-ustadznya. Kita ini bawa bawa kitab ya. Kemudian kita cari hadis nih. Kemudian hadis ini nanti ada di mana. Kemudian nanti kita lihat perawinya siapa. Cuman gitu doang. Ya, yang mana itu pelajaran kelas berapa? Pelajaran kelas 2 SMA, kelas 2 aliyah. Itu yang namanya mentarjih hadis itu cuman gitu doang. Jauh sama mentarjihnya hadis para ulama terdahulu begitu caranya. Jauh sekali. Ini karena sudah ada teknologi merasa sudah paling hebat, sudah mujtahid ilmu hadis begitu. Ya enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi yang menjadi permasalahan juga kalau misalkan tadi berdasarkan nas-nas yang rojih, itu Muhammadiyah itu cuma bisa mentarjih ini sahih atau tidak, cuma di situ. Itu pun belum tentu valid metodenya. Ya, bagaimana cara memahaminya? Bagaimana cara kamu memahami perkara apabila dia tanakud? Apabila satu hadis dengan hadis yang lain, dia itu tanakud. Bagaimana cara memahaminya? Apabila ini ada yang umum, ada yang khusus, bagaimana cara memahaminya? Ini tidak dimiliki oleh Muhammadiyah. Makanya saya selesaikan di sini saja dulu ya dalam poin pertama. Nanti kalau mau misalkan kita bisa lihat poin 2, 3, 4. Karena permasalahannya sebetulnya panjang, nggak bisa cuma 16 menit ada 6 masalah. Nanti malu sendiri begitu. Apalagi saya lihat kan nggak bawa kitab orang tersebut. Makanya saya juga nggak pakai kitab juga. Ya ngapain, orang yang nggak menghargai ilmu. Saya juga tidak akan menghargai yang tidak menghargai ilmu. Kalau mau pakai kitab, keluarin kitabnya. Jadi tantangan saya kepada warga Muhammadiyah atau kepada Muhammadiyah sebagai organisasi, bagaimana cara kamu memahami nas itu. Dan jangan sekali-kali bawa usul fikihnya Syafi'i, jangan pakai usulnya Maliki, jangan pakai usulnya Hanafi, jangan pakai usulnya madhab yang 3 ini. Kenapa? Kalau pakai usulnya mereka, ya pada akhirnya udah bermadhab aja, jangan bikin madhab sendiri. Jadi madhab campur-campur di dalam usul fikih, campur-campur di dalam fikih aja masalah, apalagi campur-campur di dalam usul begitu. Ya, kalau mau, kalaupun misalkan ada yang bisa mengeluarkan, oke, coba saya mau lihat ini ngumpul-ngumpulnya usul fikihnya bagaimana begitu ya. Karena permasalahan pertama di dalam fikih itu usulnya begitu. Ini tidak dimiliki oleh Muhammadiyah dan sampai sekarang perkataan saya ini firm. Ya, perkataan saya ini kuat sekali. Nggak ada tuh yang mengeluarkan, yang bersangkutan juga tidak mengeluarkan itu sampai menit ini begitu ya. Nah, ini sampai sini dulu mungkin. Jadi alhamdulillah kepada Pak Dr. Andes Budi, terima kasih atas tanggapannya, dan tanggapannya sangat baik sekali. Tidak ada kata-kata yang menyinggung sama sekali. Berbeda mungkin nanti dengan perkataan saya, akan banyak yang nyelekit sama hati itu ya, gak enak, bikin greget gitu, bikin marah. Memang saya gayanya seperti ini begitu. Kalau saya tuh kalau sudah ngobrol mau berdua pun ya seperti itu. Kalau ngobrolnya bukan masalah agama, insya Allah Anda akan mendapat saya ini orang ya punya adab begitu. Kalau bukan masalah agama, kalau misalkan ngobrol begitu ya, kita ngobrolin bagaimana kumaha damang, aduh kamana wae Pak, mau antar selaminya tetepang gitu, atau amang karo rompok begitu. Insya Allah kalau kita bertemu dalam suasana bukan membicarakan agama, saya ini tahu adab, tahu tata krama kepada orang yang lebih tua. Tapi kalau lagi ngobrolin ilmu, sorry ya, karena yang Anda, warga Muhammadiyah dan Muhammadiyah tentang itu orang-orang tua itu, ya para ulama sepuh itu yang Anda semua tantang itu. Makanya saya ngomong sama anak kecil aja begitu. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi dialektika yang bagus, dan insya Allah nanti akan kita teruskan pada permasalahan 2, 3, 4, 5, 6 begitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.